Semakin saya lari, semakin dia deket. Saya ingat sekali pas waktu itu, saya makin lari. Tiba-tiba dia di depan muka saya, Mas. Terus saya ketindihan waktu itu. Oh, kerap-kerap gitu? Iya, nggak bisa gerak segala macam. Saya ngerasain waktu ketindihan itu saya megang kepala kayak anak kecil yang baru lahir. Bayi gitu? Bayi yang masih ada lendir segala macamnya itu. Jadi puasa 40 hari dia dikubur, itu di Jawa ada, itu namanya saya lupa apa ya Mas ya. Itu. Jadi si istrinya naliin tali di kelingkingnya waktu itu. And then disambungin ke ruang meja makannya. Saya diceritain sama nenek saya begitu. Oke. Gitu. Waktu itu terus setiap kali dia mau makan si nenek buyut saya ini mau makan ya, itu selalu ditarik. Ini masih hidup gak gitu kan? Kalau ngebales kan narik, jadi buyut saya masih hidup. Oke. Gitu. Guru saya bilang cepet bawain botol, apapun yang kamu temuin botol cepet, kata dia gitu. Karena kesurupannya udah makin jadi kan gitu. Yeah. Ketika saya lihat abang saya, memang benar-benar saya ngelihat semacam bayangan atau orbs itu di belakang separuh badan abang saya pocong, Mas. Oh, kayak ngintip gitu? Iya. Tapi dia benar-benar tembus pandang, yang kayak tembus pandang. Dan di samping-sampingnya tuh kayak ada orbs yang ngikutin gitu. Oke. Kayak energi yang ngikutin dia gitu. Saya lihat dengan mata telanjang. Ini dia pocongnya itu bentuknya ya kayak pocong umum, cuma dia sama sekali nggak ada mukanya. Tingginya itu 2 meter. Tinggi juga. Kurang lebih 2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gua Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, di episode kali ini gue udah kedatangan Mas Sigit nih yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat mengikuti perguruan ilmu kebatinan. Nah, kita sapa dulu nih Mas Sigit. Halo Mas Sigit, apa kabar Mas Sigit? Halo. Aduh, makasih banget nih udah hadir di podcast channel ya. Iya. Bisa diceritain dikit nggak nih Mas Sigit ke teman-teman kalau pengalaman Mas Sigit tuh kayak gimana sih? Oke, awal mulanya itu dimulai dari tahun 2017 ketika saya ikut ilmu kebatinan di salah satu perguruan. Oke. Kebetulan perguruan itu namanya ya, itu 2017 kejadiannya di Kota Sragen, Jawa Tengah. Dan waktu itu juga banyaklah hal-hal mistis yang pernah saya alami. Jadi ya itu membekas sih sampai sekarang. Ya udah kalau gitu di stop dulu aja Mas biar teman-teman di rumah pada penasaran nih. Oke. Oke, teman-teman podcast, apa kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Mas Sigit, bisa diceritain selengkapnya? Monggo. Jadi 2017 kenapa saya ikut di dalam perguruan itu awalnya karena saya lahir 3 bersaudara. Jadi saya anak kedua. Oke. Saya punya abang. Abang saya kebetulan
kuliah di situ, di tempat perguruan itu juga mengadakan latihan. Jadi awal mulanya saya cuma ngeliat-ngeliat dulu. Karena waktu itu juga abang saya terbuka. Jadi saya sering diajak main ke kampus waktu itu. Kampusnya. Dan latar belakangnya sebenarnya kampusnya itu kampus kecil. Dan dulunya itu cuma persawahan. Gitu. Persawahan, habis itu mulailah dibangun kampus itu. Dan di kampus itu juga mahasiswanya itu nggak banyak. Jadi ya kita bisa lah masukin orang buat main di situ. Iya. Itu umur berapa Mas kalau boleh tahu? Masih 2017 saya kelas 2 SMA. Oh, udah itu SMA. ya. Itu kelas 2 SMA. Habis itu mulailah tertarik tuh, awal mulanya abang saya yang masuk waktu itu. Abang saya masuk. Habis itu karena masih SMA dan mungkin waktu itu saya juga masih dalam proses pencarian jati diri. Jadi saya mulai deh tuh ikut-ikutan waktu itu. Mulai ikut-ikutan, habis itu ya pada umumnya lah ya, perguruan pada umumnya kita mulai latihan tuh. Hari pertama latihan. Jadi di sesi latihannya itu ada meditasi, sama di akhir acaranya itu ada kayak kita nyebutnya bermain lah. Bermain itu dalam artian kita masukin energi ke teman-teman kita gitu. Oh gitu Mas. Jadi ya buat main-main, buat have fun gitu. Tapi dalam konteksnya yang kesurupan ya Mas ya. Kita masukin energi dari sekitar kampus di situ, karena di situ bener-bener cuma jalan dan pemukiman itu sedikit gitu. Jadi itu jauh dari pemukiman pemukiman ya. Habis itu mulailah tuh kayak kita diajarin bagaimana ngerasain energi dari makhluk dimensi lain atau tak kasat mata itu. Habis itu kita laluin hari-hari. Ada di satu momen di dalam meditasi itu pernah ada cewek. Waktu itu kalau nggak salah yang saya ingat Mas, itu ada sekitar 8 orang yang ikut. Ceweknya ada 3. Wih lumayan ya. Iya. Jadi basic dari si perguruan ini itu sebenarnya dia tuh banyak cabangnya, dan kebetulan di situ cabang buat perguruannya itu di Sragen Jawa Tengah itu ada di situ yang paling dekat dengan rumah. Iya. Oh jadi setiap kota ada ya? Di setiap kota ada cabangnya tuh ya, perguruan itu. Dan kita balik lagi ke yang kesurupan tadi. Mulai awalnya itu saya takut sebenarnya. Ini perguruan apa ini? Setelah saya cari tahu, ternyata perguruan ini seperti ada ilmu kebatinan dalamnya, ada ilmu olah rasa di dalamnya, ada ilmu fisiknya cuma sedikit, nggak banyak. Fisik tuh maksudnya? Fisik tuh kayak yang silat gitu? Kayak silat, ya. Tapi lebih banyak kita itu di bukan dituntut, bahasanya lebih ke belajarnya itu tentang bagaimana kita merasakan energi alam, merasakan energi sesuatu yang kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang gitu. Iya. Fokus ke situ bukan? Iya, fokusnya di situ. Nah, dari momen itu karena saya masih dalam proses pencarian jati diri ya waktu itu. Iya. Jadi ya kita latihan lagi sih segala macam. Pas di sesi terakhir kita ngelakuin tuh yang main-main begitu. Cuma tetap ada yang ngejaga buat ngeluarin kan. Iya. Waktu itu yang pertama abang saya waktu itu, abang saya. Dia dimasukin arwah, bukan arwah ya, lebih tepatnya energi dari arwah genderuwo. Nah, karena di sana itu kampusnya itu kebanyakan kayak dikelilingin dengan pohon yang gede gitu. Iya. Dan jauh dari pemukiman ya. gitu. Setelah itu
kita ngalamin beberapa hal yang nggak masuk akal, seperti kayak suara yang dihasilkan dari kesurupan itu berbeda dengan suara yang saya kenali dari abang kandung saya sendiri. Oh, paham. Ya, Ya. gitu. Terus mulai dah itu ditanya awalnya namanya siapa segala macam. Habis itu kalau energi dari genderuwo itu Mas, atau kita sebut jin ya, itu sebenarnya itu yang paling tinggi. Oh, kalau setara maksudnya setan-setan tuh paling tinggi dia tuh. Ada yang lebih tinggi, maksudnya yang susah untuk dikeluarin gitu Mas. Karena dia kan sering ngeganggu usaha orang, sering nutupin usaha orang, sering ngeganggu orang, sering saya bikin pernah orang denger sih kayak gitu. cerai segala macam karena di rumah gitu. Dan waktu itu karena saya nggak tahu nih apa yang diomongin abang saya waktu kesurupan, karena bahasanya itu kalau kita lihat di film-film itu kayak bahasa Latin gitu Mas. Cuma dia dengan suara yang berat. Oh gitu. Suaranya berat. Dan badannya pun juga ikut kencang semua ototnya. Sampai ngegegem segala macam gitu. Habis itu giliran saya itu. Giliran saya waktu itu memang sih saya ngerasainnya waktu energi itu masuk ke dalam badan ya, itu awal saya ngerasain masuknya itu dari ulu hati Mas. Oh kerasa gitu? Dari ulu hati. Ada kayak Mas tau gak sih kayak udara yang masuk ke dalam pori-pori tubuh, tapi itu gede, selep gitu Mas? Ya gitu. Itu saya langsung kehilangan kesadaran Mas, ngeblank penuh. Langsung dari awalnya saya bisa melihat semuanya, jadi langsung hitam. Oh gitu? Ya. Habis itu pas saya sadar, saya udah nggak tahu di mana Mas waktu itu, karena di sawah-sawah kan waktu itu. Berarti udah ini ya, maksudnya udah kemana-mana gitu? Iya. Saya udah di sawah-sawah, saya sempat tanya sama diri saya sendiri, ini kenapa ya? Kok saya bisa sampai ke sini gitu. Endingnya diceritain lah sama orang-orang yang lihat gitu, kalau saya tuh kesurupan sama ular. Yang ada di situ pokoknya? Iya. Waktu itu ular. Apa tuh, siluman gitu Mas? Bisa dibilang siluman Mas, karena waktu itu saya cuma melata sama melet-melet doang gitu ya. Saya pun dengar itu dari cerita orang yang melihat secara langsung. Dan waktu itu setelah habis kesurupan pada umumnya itu pasti lemas pasti. Lemas pasti. Setelah itu waktu terus berjalan kan Mas, kita besoknya latihan lagi segala macam. Ada nih satu kejadian momen waktu itu, momen yang sampai sekarang belum bisa saya lupakan sih intinya. Mantap nih. Abang saya sendiri itu sudah di tahap level yang dia itu sensitif banget. Dia dalam sehari dari latihan dimulai jam 7 malam sampai jam 2 malam atau setengah 3 malam, dia ngalamin 19 kali kesurupan. Gitu. 19 kali kesurupan macam-macam. Kayak pocong, terus kuntilanak, terus bocah, kodamnya sendiri, sama kebanyakan kalau penunggu di situ bilangnya ya kakek-kakek atau nenek-nenek gitu deh. Leluhur. Dan di situ dia, pas saya lihat itu memang bener-bener kesurupannya itu enggak yang gimana Mas ya, kalau kesurupan itu kan biasanya setelah jin itu masuk atau energi itu masuk, itu kan dikeluarin baru nanti dimasukin lagi yang lainnya, energi lainnya. Kalau ini bener-bener maraton dia, kayak yang satu masuk sadar sebentar tiba-tiba kemasukan lagi,
sadar sebentar kemasukan lagi. Itu nggak bahaya kayak gitu Mas? Sempet pas waktu itu sebenarnya sih dalam tanda kutip itu bahaya sebenarnya. Iya kan. Karena satu, kalau raganya nggak kuat ya kita tahu lah bisa meninggal. Ya alhamdulillahnya waktu itu abang saya kuat waktu itu. 19 energi atau jin itu masuk ke dalam tubuh itu bisa kuat gitu. Dan itu waktu itu karena maraton begitu kita stop acaranya untuk latihannya, kita tunda. Udah keluar dia pingsan hampir 2 jam waktu itu. Pingsan ya karena mungkin kelelahan segala macam, karena yang di dalam berontak mulu nggak mau keluar kan. Terus endingnya ada salah satu di situ guru saya itu bisa ngeluarin, dikunci segala macam. Saya bawa pulang ke rumah waktu itu. Saya bawa pulang ke rumah malamnya itu sekitar pukul 3 lebih 15 menit. Waktu itu juga saya belum tidur kan. Rumah itu kerasa panas Mas waktu itu. Rumah kerasa panas. Dan nggak tahu kenapa setiap kali saya mau minum itu selalu kayak masih terasa panas, dan di visual mata saya air itu berubah yang warnanya putih itu jadi rada kecoklatan. Itu coklat, saya nggak tahu Mas itu keruh gitu maksudnya? Iya, nggak keruh, itu tetap bening, cuma warnanya aja yang beda. Kayak rada kering gitu. Nah setelah itu saya mulai mikir kan Mas waktu itu, ada apa ini? Iya. Dan waktu itu hari selanjutnya lagi kita ditunda kan waktu itu latihannya. Ditunda, habis itu mulai lagi latihan itu hari Rabu, saya ingat, karena jadwal latihannya itu setiap hari Senin, Rabu sama malam Minggu. 3 kali seminggu ya? Iya. Dan jamnya sama, jam 7 sampai jam 2. Dan waktu itu juga di kampus itu ada pohon, sebenarnya pohon udah tua dia. Dia udah tua. Karena diperbaikin aja gitu. Dibikin apa ya? Batasan pohon itu. Bukan batasan, lebih tepatnya di dekor lah yang masih pohonnya gitu. Dengan dikasih batu bata segala macamnya gitu. Di situ abang saya kesurupan lagi waktu itu. Karena nggak tahu kenapa, karena dia terlalu sensitif. Kesurupan lagi. Pas waktu itu kesurupannya itu saya ingat banget waktu itu kodamnya sendiri. Gitu. Ternyata kodamnya itu nenek-nenek, bukan nenek, kakek-kakek. Kakek-kakek bawa keris. Tangannya jadi di belakang mulus kayak gini Mas, sambil ngebungkuk dia gitu. Nah terus ya seperti ritual biasa ya, kalau kesurupan kita tanya waktu itu, ini namanya siapa gitu. Dia nggak mau nyebut nama. Cuma dengan suara dia yang berat dan tertatih-tatih kan, namanya orang kakeknya yang masuk gitu. Itu kita tanya-tanya kenapa sebenarnya nih gitu. Kok bisa dia sesensitif ini, padahal sebenarnya belum ada itu begitu. Endingnya dia cuma bilang, ini semua salah kalian gitu. Kenapa awalnya kalian nggak minta persetujuan saya dulu? Gitu. Maksudnya pendirian silat itu, pendirian perguruan itu? Untuk abang saya dirasukin dari energi atau jin selain gitu. Gitu. Kodamnya marah jadinya. Kodamnya marah waktu itu. Paham. Kirain dari perguruan itu. Nggak beda lagi. Yeah. Nah, terus? Habis itu udah selesai, kita jelasin semuanya. Tiba-tiba dia ngelakuin hal sesuatu yang kita sebenarnya tuh di luar dugaan sih sebenarnya Mas. Dia tiba-tiba jalan ngebungkuk pakai tongkat gitu, yang kita juga nggak lihat ya secara visual ya. Dia cuma memperagakan gitu. Itu di
pohon yang tua besar itu, pohon beringin, itu lebih tepatnya ya, pohon beringin itu dia ngegali tanah terus, ngegali sampai dalam. Ada sekitar 30 cm Mas waktu itu. Tanpa alat? Tanpa alat tangan. Itu ada secari kertas. Pas kita buka sama-sama setelah dinetralisir abang saya segala macam, itu tulisan sudah lama kelihatan karena dari tulisannya itu bukan bahasa Indonesia, tulisannya Sanskerta. Atau kalau enggak Sanskerta ya aksara Jawa. Oh iya, pokoknya kayak gitulah. Iya, yang jadul banget itulah ya Mas ya gitu. Di situ kita mulai bingung, ini apa ini gitu. Waktu itu yaudah, itu kita lipat, kita bawa pulang. Waktu itu saya boncengin abang saya pulang karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain dalam segala macam. Di situ sempat dititipin omongan sama guru saya, kalau nanti malam kalau misal ada suara entah apapun itu jangan dihiraukan ya gitu. Maksudnya jangan diperhatiin gitu. Waktu malam itu abang saya udah tidur, saya sendirian, keluarga juga udah tidur juga, kamar kita masing-masing. Saya nggak dengar suara manggilin saya mulu Mas. Oh gitu? Iya Git. Git gitu kan. Terus saya nyalain lampu kamar, gak ada siapa-siapa. Saya matiin lagi, saya mau tidur, ada lagi suara Git, Git gitu. Kenceng Mas suara? Lebih tepatnya kayak dia di deket telinga gitu Mas. Git, gitu. Intinya saya nggak bisa tidur itu. Saya nggak bisa tidur. Besok harinya abang saya 2 hari sakit panas waktu itu. Karena dia nggak bisa ikut latihan. Intinya saya harus tetap jalan latihan kan. Iya. Di hari itu, di hari berikutnya malam minggu waktu itu setelah kita ngelakuin hal meditasi segala macam di perguruan itu, kita main-main lagi. Waktu itu saya nggak kesurupan, cuman pas waktu pulang itu adalah salah satu di daerah saya itu jalan yang di dekat sungai, itu kan harus naik jembatan dulu Mas. Nyebrang Harus sungai. nyebrang sungai dulu, lewat jembatan itu ada sebuah pemancingan di situ. Pemancingan itu dari kecil sudah ada sebenarnya, dari saya kecil di Sragen Jawa Tengah. Itu tutup, saya nggak tahu juga karena apa. Jadi terbengkalai aja udah gitu. Oh, udah nggak aktif berarti ya? Nggak aktif. Habis itu saya mulai kayak di motor waktu itu, kok berat ya ini ya, di belakang ada apa ini. Saya cek spion nggak ada apa-apa ya waktu itu. Cek spion nggak ada apa-apa. Habis itu saya pulang dengan pikiran yang ya udah nggak ada apa-apa gitu. Setelah itu saya mau beranjak tidur itu Mas. Tiba-tiba ada bocah, dia cuma pakai kolor hitam dan maaf dia bener-bener nggak pakai baju, cuma pakai kolor doang dan semuanya hitam. Dia mukanya pun hitam, nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya mulut, jadi cuma ya rata hitam. Di situ jaraknya cuma 3 meter dari kasur saya. Saya otomatis kaget waktu itu kan. Iya. Otomatis kaget. Langsung saya teriak waktu itu, teriak. Nyokap langsung masuk ke dalam, memeriksa ada apa ini gitu. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 2 lebih. Jam 2 lebih 20-an lah. Setelah itu saya pindah kamar. Saya tidur bareng abang saya. Setelah itu kejadian selesai. Waktu itu masih di perguruan itu kita latihan lagi. Sempat saya cerita ke guru saya waktu itu. Ke guru saya waktu itu, dia cuma bilang ini bisa dibuang tapi butuh waktu, kata dia begitu.
Jadi oke lah gitu. Karena di dalam pikiran saya itu kenapa nggak sekarang gitu. Kenapa nggak sekarang? Iya. Oke, waktu itu saya ngejalanin kayak saya disuruh puasa gitu, puasa mutih itu Senin Kemis. Berjalan 1 minggu. Berjalan 1 minggu Senin Kemis. Udah waktu itu di dalam kejadian itu saya selalu mimpiin anak kecil itu, Mas. Yang mimpi pertama saya inget itu si anak kecil itu dia di pantai waktu itu yang pasirnya itu benar-benar yang bukan pasir putih pantai ya, yang dia kayak pasir yang agak gelap di mimpi saya itu. Terus air lautnya juga hitam, terus juga awannya itu mendung. Dia di ujung. Karena saya takut saya lari. Tiba-tiba pas itu saya nengok ke belakang, dia udah dekat sama saya. Semakin saya lari semakin dia dekat. Saya ingat sekali pas waktu itu saya makin lari. Tiba-tiba dia di depan muka saya, Mas. Terus saya ketindihan waktu itu. Oh, kerap-kerap gitu? Iya, kerap-kerap. Gak bisa gerak segala macam. Saya ngerasain waktu ketindihan itu saya megang kepala kayak anak kecil yang baru lahir. Bayi gitu? Bayi yang masih ada lendir segala macamnya itu. Itu saya langsung kaget. Langsung bener-bener kaget. Kayak ya orang ketindihan lah ya. Kaget gitu. Sehabis itu mulailah pengusiran setan itu kan. Itu ritualnya waktu itu saya disuruh semedi. Kesurupan lagi saya. Ngeblank. Hitam. Habis itu tiba-tiba pas saya sadar saya udah di tengah jalan raya waktu itu. Karena kan kampusnya itu dia di pinggir jalan raya. Untung saja karena di pedesaan ya, jalannya nggak terlalu ramai waktu itu. Tapi tetap dalam pengawasan kan? Pengawasan, tetap dalam pengawasan waktu itu. Saya dikasih waktu itu kayak botol kaleng. Tapi saya nggak tahu isinya apa di situ, Mas, karena diisolasi segala macam. Saya suruh bakar rokok ketika nanti saya pulang lewat di situ dan buang itu di situ. Buang yang di kaleng itu. Buang kalengnya sekalian itu. Oke, saya lakuin. Waktu itu belum ada perasaan yang anjir takut gua atau gimana gitu, belum ada. Waktu itu saya juga mikirnya masih kayak oke, gua harus pulang, ini udah malam gitu. Tapi karena dititipin pesan sama guru saya yang itu ya, saya harus bakar rokok. Udah saya bakar rokok itu, pulang naik motor, saya buang itu ke kali saya. Habis itu sampai rumah saya bisa tidur nyenyak, Mas. Gak ada gangguan sama sekali. Gara-gara ngelakuin itu? Iya. Lanjut lagi, nah ini menarik, Mas. Lanjut lagi kita latihan. Seminggu nggak ada apa-apa, seminggunya lagi nggak ada apa-apa. Nah di 3 minggu ini, yang minggu ketiga ini, itu nggak tahu kenapa guru saya bilang kamu diikutin pocong, kata dia. Pocong, Mas? Ya. Saya tanya, Mas, waktu itu, ini gara-gara apa ya? Gitu. Karena kan nggak tahu ya, Mas ya. Kenapa bisa diikutin segala macam. Sebenarnya ini bukan gara-gara kamu latihan atau segala macam, enggak. Karena kamu sudah sensitif aja, dan pocong ini sebenarnya ada di samping kampus, bukan di kampus di dalamnya. Jadi dia itu kayak sudah menunggu lama di situ gitu, Mas. Tapi bentuknya pocong. Gitu. Dan waktu itu oke, saya diikuti pocong nih gitu. Apa yang bakal saya lakuin? Gitu kan, saya bilang, Mas, apa yang saya bakal lakuin, Mas, gitu. Coba 1 hari 2 hari dulu. Setelah saya kunci, kamu ngalamin hal gaib atau enggak, kata dia begitu. Oke, waktu itu saya pulang,
malam saya mimpi waktu itu Mas. Saya mimpi saya berantem sama abang saya waktu itu. Mimpinya? Mimpi di dalam mimpi itu ya, saya berantem sama abang saya. Dan waktu itu ketika saya ngelihat diri saya sendiri, saya ngelihat ada pocong, bener-bener pocong di diri saya sendiri Mas. Jadi saya ngelihat diri saya pocong. Ngaca gitu, misalnya kayak ngaca gitu? Iya, kayak ngaca gitu di dalam mimpi. Duh, kok gini? Endingnya ketindihan lagi. Waktu itu berjalan 3 hari. Saya sempat sakit juga waktu itu, panas, demam tinggi. Waktu itu dibawa ke rumah sakit lah, kasih pengobatan segala macam. Tapi mimpi ini berulang-ulang Mas. Begitu terus Mas? Iya, di selang waktu sampai 5 hari, 5 harian. Ada di salah satu mimpi waktu itu saya ngejar adik saya buat karena dia lari dari rumah di dalam mimpi itu ya. Ketika saya tidur dalam mimpi itu saya bermimpi ngejar adik saya yang keluar dari rumah. Tapi kok berat ini gitu. Pas saya coba lagi ngelihat kaki saya kok putih di tali apa ini. Ngelihat ke diri sendiri itu kebentuk Mas pocongnya di hari keempat, karena itu kan berlangsung 5 hari ya. Di hari keempat itu benar saya ngelihat dia mukanya hitam dan matanya merah. Waktu itu merahnya yang nggak nyala ya, dia merahnya yang merah redup lah ya, kayak iritasi ya. Cuma mukanya itu separuh itu jatuh gitu Mas. Jatuh. Si pocongnya. Kayak kulit. Iya, paham. Jatuh gitu ya. Nah, di situ. Tapi enggak itu Mas, muka siapa? Enggak, saya enggak itu muka siapa. Oh. Habis itu saya masih di dalam mimpi itu masih terus berulang kayak masih terus mau ngejar adik saya gitu. Tapi kok ketika saya melihat diri saya sendiri saya begitu. Kok saya jadi pocong gitu. Terus endingnya malam waktu itu hari kelimanya malam saya langsung nemuin ke guru saya waktu itu. Sebelum uji tes untuk masuk ke sabuk berikutnya. Iya, tingkatan berikutnya ya. Iya. Terus saya coba bilang ini bisa dibuang. Cuma kita harus punya bahasa enaknya dibilang ya, kita harus punya wadah. Dalam artian manusia yang bisa dibuat kesurupan. Endingnya waktu itu ada salah satu teman saya, dia cewek, dia mau sukarela karena mau ngebantu saya aja gitu. Oke. Maksudnya buat mediasi aja gitu? Buat mediasi, buat tempat mediasi. Sudah saya berdua waktu itu disaksiin abang saya dan teman-teman saya satu perguruan. Waktu itu di kampus itu kan dia luas ya Mas ya. Di depannya itu kayak halamannya itu luas. Kita cuma berdua doang, saya sama si cewek ini. Si cewek ini dia juga sensitif dia. Dia juga sensitif. Tapi taraf kesensitifannya dia nggak terlalu lebih daripada saya sama abang saya. Gitu. Dan waktu itu ketika energi itu atau roh atau jin itu saya nggak tahu ya nyebutnya. Ya kita nyebutnya begitu. Itu dimasukin ke cewek itu langsung tangannya begini Mas. Tangannya begini. Sama dia langsung berdiri waktu itu. Kakinya bener-bener rapet, tangannya begini tuh waktu itu, sama dia ketawa-ketawa gitu. Gitu. Oh dia ketawa tuh Mas? Iya. Ditanyalah sama guru saya waktu itu, ditanya, namamu siapa? Dia nggak jawab. Oh nggak jawab? Sama sekali, udah sampai hampir 8, 9, 10 kali ditanya nama waktu itu. Jadi tahu-tahu aja gitu Mas? Dia cuma ketawa doang waktu itu.
sambil lompat-lompat, loncat-loncat kayak pocong pada umumnya ya. Kita nggak tahu juga sih, karena yang saya lihat dia loncat-loncat si cewek itu gitu. Jadi waktu itu ditanyalah sama guru saya, kenapa kamu ikut sama anak ini, bukan anaknya cewek ini ya, si Mas Sigit ya. Kenapa kamu ikut Mas Sigit gitu? Saya mau numbalin dia. Numbalin Mas? Iya. Numbalin buat apa? Guru saya kan langsung tanya begitu, numbalin buat apa gitu. Saya pengen jiwa dia mati, kata dia begitu. Tapi dengan intonasi suara yang sedikit mengejek waktu itu. Ngenyek lah gitu ya? Iya, ngenyek gitu ya. Guru saya coba buat netralisir waktu itu. Dia nggak mau keluar. Dari netralisir dari belakang nggak mau keluar, dari depan nggak mau keluar. Waktu itu benar-benar gimana bisa dibilang dia berontak sambil ketawa gitu, mas, sambil ngegeleng-geleng kepala gitu. Kayak nantangin gitu ya. Sama teman saya itu kan karena ginnya terlalu kenceng ya mas ya, dan biasalah kalau cewek itu kukunya panjang. Oh iya. Itu sampai ngebekas mas dia. Di tangan di sini sama di sini tuh sampai ngebekas dia. Waktu itu oke lah, kita coba buat pengusiran lah, langsung aja, daripada ini bahaya, ini begini terus gitu kan. Setelah itu pengusiran waktu itu awal gagal, pengusiran pertama gagal. Tapi saya agak sedih karena ngelihat teman saya yang cewek ini itu ngebekas lukanya mas, karena udah mulai nyakitin dirinya itu pas waktu kesurupan. Habis itu di hari kelimanya ya, di hari kelimanya itu kan sudah berlalu 1 hari ditambah. Sebelum saya pulang dari latihan itu, guru saya bilang gini, coba kamu jangan tidur dulu malam ini gitu. Saya punya pikiran mas, karena saya kan asli dari Jawa Tulen ya mas ya, yang masih gimana ya, masih percaya dengan hal mistis gitu, masih kental lah ya. Waktu itu saya pergi ke tempat kakek sama nenek saya, di rumah itu, karena mereka juga sudah nggak ada. Yang ngurusin rumah itu sekarang juga sudah kakak dari ibu saya yang ngurusin rumah itu. Rumahnya benar-benar adat Jawa banget, dan di depannya itu benar-benar ada pohon yang gede. Saya nggak tahu, konon itu dia di dalam pohon itu tuh ada keris katanya begitu. Karena saya sering diceritain waktu kecil, buyut saya itu sering ngelakuin hal bertapa, kayak misal puasa dia dikubur. Jadi puasa 40 hari dia dikubur, itu di Jawa ada, itu namanya saya lupa apa ya mas ya. Itu. Jadi si istrinya naliin tali di kelingkingnya waktu itu, and then disambungin ke ruang meja makannya. Saya diceritain sama nenek saya begitu. Gitu. Waktu itu terus setiap kali dia mau makan, si nenek buyut saya ini mau makan ya, itu selalu ditarik, ini masih hidup gak gitu kan. Kalau ngebales kan narik, jadi buyut saya masih hidup. Gitu. Itu namanya puasa 40 hari dia dikubur, bener-bener kubur hidup gitu. Sakti. Setelah itu ya ada hal bertapa-tapa lain lah gitu. Jadi di rumah itu yang dari tampak luar benar-benar adat Jawa banget, di dalamnya juga ukiran-ukiran Jawa juga, yang bener Jawa banget mas. Jawa banget lah pokoknya. Ya, kejawen banget. Di situ masih ada
beberapa peninggalan kayak semacam keris, tombak, terus emas batangan yang berbentuk ular waktu itu. Jadi saya juga nggak paham sih Mas kenapa gitu. Tapi kebanyakan di situ tombak sih Mas. Tombak ya? Tombak. Kebanyakan tombak sama keris gitu. Saya malam waktu itu jam setengah 10 malam saya berangkat ke suatu daerah itu yang di mana di situ rumah kakek nenek saya itu atau buyut saya itu. Kosong tapi Mas ya? Enggak sih, ada yang ngerawat sih. Jadi kakak dari ibu saya itu, bude saya itu ngerawat di situ, ngerawat rumah, tinggal di juga. situ sama anak-anaknya. Gitu. Jadi saya ya udah kayak orang main aja gitu. Cuma pas jam 2 malamnya kita ngopi waktu itu, kita ngopi di depan sambil kita ada teman saya yang zikir gitu. Saya ngelihat karena di depan rumah itu luas juga, kayak setiap sore dibuat lapangan anak kecil main bola gitu. Itu ada kolam di situ, ada kolam. Saya ngeliat dari jauh samar-samar ada bayangan, bukan bayangan ya, lebih tepatnya ini nampak sih. Dia putih, rambutnya panjang, mukanya nggak ada, Mas. Mukanya kayak blank hitam. Terus saya kaget langsung tanya ke teman saya, kamu lihat itu? Dia bilang, ya, gue ngeliat. Dia bilang gitu. Terus waktu itu saya juga, oke, saya nggak hirauin. Saya tetap bermalam di situ kan. Waktu itu sempat ngantuk saya, udah mulai ngantuk. Teman saya juga udah mulai ngantuk. Tiba-tiba ada suara kring, kring, kring gitu. Teman saya sempat ngelihat satu kelebatan itu kayak kereta kuda, Mas. Waktu itu. Kayak kereta kuda jalan, tapi nggak ada kudanya. Cuma kereta kuda doang. Oh, kereta kuda doang. Yang kita lihat di Jogja itu, yang kayak gitu, jalan. Tapi nggak ada kudanya gitu? Nggak ada kudanya, terus? Nggak ada yang ngemudi. Dia bilang ke saya begitu waktu itu, ya udah kita tidur aja. Tidur waktu itu, pulang. Malamnya saya latihan. Waktu itu abang saya juga ikut latihan waktu itu. Kita sama-sama latihan. Di akhir sesi buat ngebuang ini, karena ini secara terus menerus kayak sebenarnya jujur ngeganggu Mas, karena saya setiap hari ngerasain berat di punggung. Kayak di punggung itu berat tapi ada panas gitu Mas. Berat panas gitu. Nah, kita pengusiran waktu itu. Kita semedi, ada 6 orang, kita semedi 6 orang. 2 orang nggak hadir karena nggak bisa hadir ya waktu itu. Kita ngelakuin biasa. Kita masukin yang jadi formasinya saya diubah dari 6 orang ini kan jejer 3-3. Saya di depan, abang saya di belakang saya. Dari situ dia transferin si guru saya, si pocong ini ke abang saya waktu itu. Ditransferin, set langsung kesurupan, dia langsung gini lagi, diri lagi. Cuma setannya ini atau jin atau rohnya ini agak bungkuk gini Mas, tapi tetap ketawa, tapi sambil miring gini dia. Sambil miring begitu kan. Habis itu kita usir secara paksa waktu itu dengan ayat-ayat Al-Quran ya waktunya itu tepatnya. Dengan ayat-ayat Al-Quran kita usir secara paksa si makhluk ini biar nggak nempel di saya terus. Guru saya bilang, cepet bawain botol, apapun yang kamu temuin botol cepet, kata dia gitu. Karena kesurupannya udah makin jadi kan gitu. Ketika saya lihat abang saya, memang benar-benar saya ngelihat semacam bayangan atau orbs itu di belakang separuh badan abang saya pocong Mas. Oh, kayak ngintip gitu. Iya. Tapi dia benar-benar tembus pandang. Yang kayak tembus pandang. Dan di samping-sampingnya tuh kayak ada orbs yang ngikutin gitu.
Oke. Kayak energi yang ngikutin dia gitu. Saya lihat dengan mata telanjang waktu itu. Ini dia pocongnya itu bentuknya ya kayak pocong umum, cuma dia sama sekali nggak ada mukanya. Tingginya itu 2 meter. Tinggi Kurang lebih 2 meter waktu itu. Berhasil dimasukin ke botol waktu itu, Mas. Oh, berhasil keusir itu, Mas? Berhasil. Terus? Berhasil masukin ke botol ditutup rapat, isolasi semuanya segala macam, dikasih bunga segala macam, sama dinetralisir atau diapapun itu, saya nggak tahu ya waktu itu guru saya ya diapain. Cepat kamu bawa motor buang ini ke kali. Kali mana, Mas? Kali yang gede pokoknya, yang kemungkinan hanyutnya ini jauh, tinggi. Oh ya. Oke, saya langsung punya pikiran, saya pernah main waktu kecil ya, karena kita waktu kecil main kali, saya tahu itu di mana. Saya gas ke situ, berangkat, tanpa basa-basi saya langsung buang aja, Mas. Oke. Terus langsung saya balik waktu udah saya buang. Setelah dicek, dinetralisir, dipagerin, abang saya di belakang punggungnya itu ada bekas sakaran. Dan dia berdarah, benar-benar berdarah. Sakaran gitu? Sakaran. Guru saya juga nggak tahu ini kenapa bisa kejadian hal seperti ini. Gitu. Oke, lanjut. Waktu itu setelah pengusiran selesai, alhamdulillahnya abang saya nggak sakit. Gitu. Saya juga udah lepas dari gangguan di mimpi-mimpi saya tentang pocong itu. Yang itu sangat mengganggu sekali buat kita ngelakuin rutinitas segala macam. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke 2018. Waktu itu di akhir tahun ya, waktu itu di bulan September kalau nggak salah, antara September Oktober waktu itu, karena saya baru mau lulus ya waktu itu, saya masih bandel-bandelnya waktu itu, Mas. Saya masih penasaran dengan hal-hal gaib, kayak energi, roh, segala macam lah, seperti itu. Ilmu kebatinan lah ya? Iya, dengan ilmu kebatinan itu saya masih jiwa saya masih kayak penasaran gitu. Ini emang bener ada alam lain ya selain alam kita gitu. Saya ikut di luar, ada, dia bukan perguruan sih sebenarnya, Mas. Cuma saya waktu itu nggak tahu, karena di desa ya banyak banget perguruan, itu mengatasnamakan perguruan ya. Dengan masih sama dengan ya kita ngelakuin meditasi, kita ngelakuin segala macam gitulah. Yang perguruan pada umumnya yang kebatinan, lebih ke kebatinan itu ya begitu, meditasi, terus kita ngelakuin kesurupan. Prosesnya gitu. Sama berarti sama yang sebelumnya. Begitu proses buat latihannya. Tapi saya herannya di situ kok tiba-tiba ada pembukaan mata batin nih. Ya waktu itu saya nggak tahu tuh pembukaan mata batin apa itu. Penasaran nih. Penasaran, Mas. Di situ ada 18 orang. Banyak main. Ada 18 orang. Waktu itu yang tertarik untuk melakukan pembukaan mata batin itu ada 5 orang. Cuma dari 18 orang itu. Dari 18 orang cuma 5 orang yang berani buat membuka mata batin waktu itu. Termasuk Mas Sigit? Iya. Oke, dijadwalkan waktu itu malam Jumat. Karena sebenarnya sih ngejadwalinnya malam Kamis. Karena pas malam Kamis itu diinfoin, 2018 itu diinfoin, Kamis itu nggak bisa. Kita bilangnya ya paranormal ini bisa gitu dia. Oke, malam Jumat kata dia gitu. Nanti kita di belakang balai desa waktu itu gitu. Saya sempat berpikir kenapa di belakang balai desa ya gitu. Tapi biarlah, karena saya penasaran gitu.
Dan benar Mas, di belakang balai desa itu ada sawah. Nah, kita itu di pertengahan sawahnya. Biasanya kan sawah tuh kan ada tempat buat jalannya gitu kan. Buat jalan motor, sepeda, ontel gitu. Kita di situ malam waktu itu. Banyak pohon juga. Dan satu bangunan atau dulu itu sekolah yang ditinggalkan. Oh, terbengkalai. Iya, terbengkalai di situ. Disitulah mulai dia ngelakuin ritual kayak kita dicipratin air kembang waktu itu. Kita dicipratin air kembang. Habis itu kita disuruh meditasi, ngerasain energi yang masuk ke jari, ke pori-pori, ke ulu hati, gitu. Dengan dia bilangnya dengan kita harus fokus ngebayangin satu titik cahaya di situ. Merem kan Mas meditasi, merem meditasi. Saya ngelihat cahaya itu putih deket, putih deket, putih deket. Saya ngeblank deng, putih, benar-benar putih Mas. Waktu saya dari buka, gelap gitu ya? Iya, dari gelap kan, kalau kita merem ini kan gelap. Gelap. Kita ngebayangin putih. Itu putihnya makin deket, langsung putih. Nah waktu itu setelah putihnya ngereda, saya buka mata, ada jarak sekitar 1 meter di depan saya ngelihat pocong tinggi 3-4 meter dengan mata biru. Dengan mata biru. Saya nggak tahu ya Mas ya, yang saya lihat apa waktu itu. Tiba-tiba saya buka mata, langsung lihat ke atas ini kan. Itu dia bener-bener yang pocongnya tuh wujudnya nggak kayak manusia ya Mas ya, jelas ya. Dia sedikit rada ada ketransparanan sedikit gitu. Cuma kejelasan mukanya sangat jelas waktu jelas itu. Mana? Dia hitam mukanya. Hitam karena kayak hitam terbakar. Dan matanya itu seluruhnya itu cuma biru doang, nggak ada sama sekali pupil mata hitam juga, nggak ada. Oh, biru sekelilingnya deh. Sama bener-bener ada kain kafan yang kecoklatan, kayak mayat yang sudah dikubur lama. Saya jatuh, kalau bahasa Jawanya geblak. Jatuh, terus saya nggak sadar waktu itu. Gini lah ya. Ya. Sadar-sadar saya dikasih air putih waktu itu. Entah, nggak tahu. Mungkin karena saya nggak kuat waktu itu, nggak lihat. Saya dikasih air putih waktu itu. Sempat waktu itu kayak ngegelegah gini kan. Ada yang lewat gitu. Saya nggak heroin waktu itu. Karena saya lebih fokus ke badan saya yang udah lemas, yang udah benar-benar bingung apa yang tadi gue lihat gitu. Endingnya udah waktu itu kita sudahi pertemuannya. Kita sudah pertemuannya. Ya biasalah kita nongkrong-nongkrong dulu kayak kita bicara sambil ngerokok, ngopi gitu. Apa sih tadi yang dilihat segala macam. Sebagian saya lihat, Mas saya lihat pocong 4,5 meteran lah tingginya, lebih tinggi dari Mas pokoknya. Tinggi banget kata saya gitu. Habis itu kita sharing segala macam. Oke. Saya pulang waktu itu Mas. Saya pulang. Waktu itu malam pertama nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa waktu itu. Besok paginya ngelakuin aktivitas biasa sekolah segala macam. Setelah itu pada malam harinya rumah kayak nggak berasa rumah Mas. Rumah itu berasa kayak kita sering berantem di situ karena hal sepele. Sebelumnya nggak ada kejadian seperti itu. Bahkan event saya diikutin pocong itu belum pernah ada hal seperti itu. Paham. Berarti kayak suasananya nggak enak lah di rumah ya? Ya. Terus? Jadi lebih panas walaupun kita pakai kipas angin di mana-mana. Itu saya benar-benar ngerasain kayak ini kenapa rumah sering berantem, kenapa rumah begini ya gitu setelah kejadian pembukaan mata batin waktu itu. Karena saya udah umur 19 tahun.
saya udah punya kemampuan buat berpikir waktu itu. Oke, kita sudahi saja ini nggak beres sih gitu. Betul. Saya datang ke guru saya itu. Oke, intinya saya bilang, Mas, saya udah nggak kuat sama pembukaan ini, tolong ditutup. Saya bilang gitu. Oke, ditutup. Itu sekitar jam 8 malam kita telepon waktu itu. Teleponan. Oke, Git, datang. Waktu itu malam Rabu. Oke, datang malam Rabu jam 8:30 atau enggak 9:30. Kata dia gitu. Oke, Mas, tapi benar ditutup, Mas ya. Saya nggak mau ada kejadian hal gini lagi gitu. Saya kemarin cuma penasaran. Ya, kata dia begitu. Terus habis itu kita ketemuan waktu itu 8:30, saya nunggu 1 jam. Dia baru datang. Habis itu dia bawa tasbih. Maaf ya Mas ya, karena di situ saya nggak tahu ya, dia banyak pakai aki. Dan bawa tasbih. Jadinya saya sendirian waktu itu, karena saya minta ditutup. Meditasi waktu itu, meditasi dulu awal. Sehabis itu dia bawa air kembang tapi keruh. Air kembang tapi keruh gitu? Iya. Saya heran waktu itu kenapa keruh. Biasanya enggak keruh begini. Di Tahta Mataram pun waktu dulu ada seperti itu juga. Bajunya bening. Iya benar. Ini kenapa keruh? Udah mulai kamu meditasi, bayangin seperti semula. Udah mulai ditutup tuh kata dia. Waktu itu juga saya percaya aja. Saya percaya aja karena saya masih umur 19 tahun, nggak tahu apa-apa tentang hal begituan, dan baru pertama kali seumur hidup gitu. 19 tahun hidup itu baru pertama kali ngerasain itu. Setelah itu udah kita udah selesai. Hari berjalannya hari, ketika saya sudah mulai penasaran itu udah hilang. Setiap hari saya itu ngalamin beberapa hal yang nggak masuk akal. Kayak misal kalau dulu itu kan 2018 itu belum ada, apalagi di pedesaan ya Mas ya. Itu piring atau gelas itu kan kita masih pakai yang wadah yang zaman dulu itu yang di kayu gitu. Ada waktu itu yang di kayu gitu. Belum ada yang dicentelin. Itu belum ada. Maksudnya di rumah saya belum ada gitu. Habis itu setiap malam itu saya ngedengerin ada gelas itu kayak geter tapi saling bertepukan gitu. Itu selama hampir 15 menit. Dan yang bisa denger cuma saya Mas, keluarga saya enggak. Gitu. Iya. Even abang saya yang sensitif enggak sama juga. Sekali. Iya. Tapi sebenarnya itu getar. Saya melihatnya getar Mas waktu itu. Waktu itu saya samperin, saya buka. Ini kenapa getar begini ya? Kenapa getar begini ya? Mulai takut kan waktu itu Mas. Oke. Hari berlalu lagi. Hari selanjutnya saya main waktu itu ke tempat teman saya, nongkrong biasa anak muda lah ya. Udah lulus. Pas main saya datang ke rumahnya, tiba-tiba saya ngelihat ada cewek waktu itu pakai baju putih dan bener-bener gak ada mukanya. Dia rambutnya panjang, cuma panjangnya yang bener-bener kayak Mas tahu yang panjangnya bukan panjang yang ini yang bagus ya, gimbal yang panjang sampai ke sekitar bawah perut apa ya, segitu panjangnya. Tiba-tiba dia set gitu. Jalan tuh. Iya. Kayak naik apa ya, eskalator gitu, set. Gitu. Halus dia smooth gitu. Habis itu nggak gua hirauin lagi waktu itu. Salah lihat mungkin. Masih positif aja tuh ya. Iya. Karena waktu itu saya juga udah lulus SMK. Kebetulan saya SMK farmasi. Itu farmasi. Ada
banyak channel guru buat kita masuk kerja waktu itu. Oke, saya waktu itu kerja di apotek. Oke. Ya, Karena farmasi ya. Karena farmasi. Iya, terus. Ya, jadi kasir, ngelayanin obat, terus kayak ngeracik obat buat pasien yang ngebawa resep gitu. Itu sempat ada kejadian pas saya jaga pagi saya ngebuka semuanya, itu segala macam. Ini kok air keran kok nyala, nggak ada yang matiin. Oh, saya masih mikir, mungkin banyak lupa. Pas nutup toko ya. Karena di situ kan kebetulan tokonya itu mbaknya itu tidur di situ, ngemes gitu. Ada yang tinggal di sana. Iya, ngemes gitu. Mungkin lupa. Gitu. Dah, waktu itu sekitar jam 8:30 malam kita prepare buat pulang. Kita beresin segala macamnya, kita tutupin segala macam lah, kita closingan gitu mas. Tiba-tiba ada selendang warna kuning, tapi dia lebih tepatnya itu kuning yang udah ada kayak bekas tanah liatnya gitu mas. Selendang mas? Nah, selendang panjang. Tiba-tiba set gitu. Mbak, lihat itu mbak. Saya gitu kan. Apa gitu, gak ada apa-apa. Jangan nakut-nakutin, apa udah 8:30. Itu oke. Mungkin gue salah lihat lagi nih gitu. Hari selanjutnya nggak ada apa-apa. Hari selanjutnya lagi waktu itu jam malam, saya shift siang waktu itu jam 2 siang sampai jam 9 sampai setengah 10 malam. Oke. Endingnya saya closingan sendiri. Ya, waktu itu pembukuan sendiri segala macam. Waktu itu di situ tiba-tiba pas ngerapiin ada suara cekikan anak-anak di bagian pojok yang karena kan bersekat ya mas ya itu. Buat peracikan obat, di depan buat kita ngasih obat atau penyampaian informasi obat ke pasien gitu. Atau ke orang yang beli. Udah sepi jalan waktu itu. Siapa gitu? Saya ke depan waktu itu ke tempat kasir. Ada anak kecil, rambutnya segini, tapi mukanya pucat, sama sekali pucat. Dia balita, umur 4 atau 5 tahun, 5 tahun. Sendiri tuh mas? Sendiri saya mas, karena closingan sendiri. Mbaknya udah masuk ke kamarnya dia, gitu. Karena kamarnya di lantai atas dari klinik itu. Saya ikutin, tiba-tiba dia masuk ke estalase mas. Ya, saya nggak tahu ya mas ya. Antara sebenarnya saya takut, tapi saya penasaran ini apa? Ya, jangan-jangan bocah yang tersesat atau gimana kan kita nggak tahu ya mas ya. Dan waktu itu juga saya masih mikirnya orang kemarin udah ditutup. Kemarin juga mungkin saya salah lihat atau gimana. Ketawa tuh cekikikan masuk ke dalam estalase itu. Terus pas saya deketin, tiba-tiba ini dia bener-bener makin kencang ketawanya. Terus saya tunjuk-tunjuk, kamu siapa gitu. Kamu siapa? Dia makin kencang. Endingnya ibu yang punya apotek tiba-tiba masuk. Kamu kenapa teriak-teriak gitu? Ada anak kecil ibu di estalase. Ibunya kan udah agak tua ya mas ya. Maaf. Dia kesono di belakang saya pas dia bilang, mana nggak ada apa-apa. Kamu yang serius apa? Jangan nakut-nakutin orang. Kemarin mbak kamu takut-takutin tuh, katanya ada selendang terbang. Nah habis itu kan saya juga mikir kan mas, pulang itu mikir sambil ngebakar rokok, ini kayaknya nggak sepenuhnya ditutup deh. Kok gue masih bisa ngelihat hal-hal kayak gini gitu. Habis itu pulang malam saya ngemimpiin anak itu. Kecilnya. Waktu itu saya mimpinya saya naik bus angkutan umum yang kecil. Waktu itu busnya masih kecil. Bus kecil
buat ke tempat nenek saya. Tiba-tiba di samping saya itu duduklah anak kecil ini. Tapi dengan muka datar, dia diem sama sekali nggak bicara apa-apa. Saya langsung kaget turun dari bus, langsung lari ke tempat nenek saya. Tapi pas saya lari ke tempat nenek saya ini, dia cuma diem di depan rumah, kayak nggak mau masuk. Oh, oke. Berarti tetap ngikutin ya? Tetap ngikutin, cuma nggak mau masuk. Oke. Terus saya endingnya telepon bokap waktu itu, karena 2018 bokap udah meninggal. Waktu itu yang ada cuma bokap gitu. Saya telepon bokap 2019 waktu itu. Pak, saya ceritain semuanya. Saya habis pembukaan mata batin segala macam. Habis itu, ya udah kamu tidur di situ dulu sama Mbah. Besok ayah ke situ. Dia bilang gitu. Oke, waktu itu saya tidur di situ, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai besoknya pagi ayah saya datang menjemput saya kan waktu itu. Di jalan dia tanya, kamu pas ngelakuin pembukaan mata batin itu kenapa nggak bilang ayah gitu? Kata dia begitu. Oh, berarti orang tua nggak tahu ya? Nggak ada yang tahu, Mas. Kecuali dia taunya cuma saya ikut perguruan dalam ilmu kebatinan itu doang. Udah, dia tahu orang tua itu doang. Habis itu saya jelasin semuanya, udah saya ngelihat ini, saya ngelihat itu, saya ngelihat itu. Ayah saya punya relasi, dia kayak kiai gitu. Dia kayak kiai, terus dia bawa beras waktu itu kiainya. Bawa beras. Nggak tahu kenapa ya Mas ya. Saya ditempelin beras itu di sini sama di ini apa namanya Mas ya? Bahu. Ya, di ini sama di bahu ditempelin beras itu, sama berasnya disebar ke kamar saya. Gitu. Nah setelah itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya mimisan waktu itu Mas. Langsung spontan. Tapi saya sadar nggak kesurupan sama sekali. Iya. Tiba-tiba saya mimisan, apa ini? Gitu. Saya usap, ayah ini apa gitu. Udah nggak apa-apa, besok bakal hilang itu semua. Habis itu tiba-tiba saya ngerasain, saya ngelihat banyak hal Mas itu, mulai dari kuntilanak, mulai dari tuyul yang kepalanya bisa dia kayak muter 360 derajat. Tapi bukan dengan gambaran tuyul yang pada gambaran umum ya. Yang gambarannya gitu. Itu dia tuyulnya itu benar putih. Tapi dia nggak pakai sempak atau apa itu, enggak. Bugil, benar bugil, telanjang. Tapi di telinganya ini dia agak tinggi, kayak tinggi gitu Mas, yang mengkerucut. Telinganya model begitu, dan mukanya itu kemana-mana, kayak mata di sini, terus mulut di sini, hidung di sini gitu. Itu saya ngelihat ada yang merah, saya ngelihat ada yang putih, ada yang hitam kayak orang kebakar. Tuyul gitu. Saya ngelihat pocong juga waktu itu. Tapi ngelihatnya itu nggak berwujud yang sepenuhnya berwujud ya Mas ya. Ada yang cuma kayak setengah badan doang. Ada yang masih kayak diikutin energi yang kayak orbs bentuknya. Kalau kita foto malam tuh biasanya kan ada orbs gitu ya. Titik-titik gitu. Titik-titik itu atau grainnya gitu ya. Itu, nah habis itu saya langsung bilang ke bokap, aku masih lihat Pak. Gitu. Aku masih lihat ya gitu. Habis itu nggak apa-apa, besok udah selesai. Kamu harus tahan buat hari ini aja. Gitu. Ya waktu itu saya nggak tahu ya Mas ya. Saya cuma duduk, kiainya baca banyak banget doa-doa Al-Quran pastinya kan. Dan salah satunya ya ayat kursi juga ada waktu itu. Bahasanya mendiruqyah ya? Iya kayak diruqyah, cuma kita sadar dan nggak kesurupan aja gitu sih ya.
dia juga salah satu yang dituakan di perumahan itu karena saya tinggal di perumahan itu kan ya. Dan setelah itu saya tidur, saya nggak mimpi apa-apa. Besoknya udah tuh mulai kejadian itu udah nggak ada. Saya udah nggak ngelihat ada gangguan segala macam kayak piring atau gelas yang getar atau itu tadi yang tiba-tiba ngelihat arwah segala macam. Itu 1 bulan saya nggak ngelihat waktu itu. Tapi setelah bulan pertama itu selesai, saya masih ngerasain ngelihat kayak semacam sekelebatan bang, sekelebatan waktu itu. Saya main pas itu hari Jumat malam, saya main sampai jam 2 pagi karena rumah teman saya lumayan jauh, dia harus ngelewatin kuburan dulu. Saya nggak punya pikiran apa-apa mas, dan saya cuma ngebakar rokok doang. Karena konon katanya kalau kita ngelewatin tempat yang di situ tempat tertinggal atau tempat seperti kuburan, kita harus nyalain rokok karena itu menandakan kalau kita eksis atau eksistensi kita tuh ada. Oh gitu. Jadi makhluk itu bisa tahu kalau ayo dia mau lewat, ya udah. Sempat waktu itu, maaf saya potong dulu, saya lanjutin dulu. Sempat waktu itu saya pulang di depan gapura apa namanya kuburan ini, ada kakek-kakek duduk mas. Saya sapa kayak gitu. Tapi dia ngelihatnya tajam gini mas, kayak tiba-tiba tajam gitu. Melihatnya. Saya mikirnya apa saya masih kebuka ya gitu. Saya ngebut pulang. Seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan itu tiba-tiba tipis menipis hilang sampai 2019 akhir saya datang ke sini. Ya. Di situ. Kalau untuk sekarang mas? Kalau untuk sekarang itu terakhir saya ngelihat ya mas ya. Itu tahun 2021 atau enggak 2022 pas waktu Covid itu kita banyak di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, dan ngampus pun kita daring. Iya, waktu itu setiap malam kan pasti begadang. Karena kuliah waktu itu. Saya sempat ngalamin hal yang kayak di mana saya tinggal ini, sekarang saya tinggal ini di Renijaya. Itu kok di tempat jemuran itu kan ada tangga tapi terbuat dari besi hitam. Itu kayak dak 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 itu setiap jam 12 malam. Cuma dengar suara begitu doang. Terus sama kayak misal kalau saya lagi gabut gitu malam gitu kan, nyisir gitu kan. Terus balik lagi tiba-tiba kok di jendela kayak ada yang gini gitu. Gini gitu. Itu terjadi 3-4 kali gitu. Tapi saya hirauin aja kayak udahlah udah amat. Karena mungkin udah terbiasa mungkin kali ya. Iya betul. Jadi kayak udah amat lah. Gitu. Terus kalau sekarang udah kayaknya udah tertutup total. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya bersyukur banget. Ya jadi dari kejadian semua yang saya ceritain ini mas, saya cuma pesen buat penonton ataupun buat mas-mas yang di sini semua atau krunya mas, ketika ada berpikir hal untuk pembukaan mata batin atau memperdalam ilmu kebatinan, itu perlu diingat hati-hati satu, dan kalaupun penasaran ya di orang yang tepat aja, yang tepat dan bertanggung jawab ya pastinya. Karena yang saya alami ini orangnya ya cuma begitu doang mas, cuma ditutup setengahnya dan tidak ada bertanggung jawab seperti itu. Jadi ya mungkin pengalaman saya ini bisa jadi pelajaran buat orang agar lebih bijak buat berpikir ketika dia mau melakukan hal atau sesuatu yang dia inginkan atau
dalam konteksnya penasaran dengan hal-hal gaib. Betul. Udah, itu aja Mas. Ya. Waduh, makasih banget nih Mas Sigit. Pengalaman horornya emang epic juga nih termasuk nih, ya kan. Tapi ya bolehlah kita nanya sedikit ya Mas. Oke, boleh. Salah satunya ya yang mau gue tahu itu yang pas lagi kemasukan itu Mas. Oh, energi. Iya, energi. Oke. Itu apa sih yang dirasa Mas? Itu seperti udara. Dia kayak udara. Energi itu kayak udara, cuma ada energi yang rasanya itu panas, hangat lah. Kalau masuk pori-pori, ada yang dingin, ada yang biasa. Nah, waktu itu saya ngerasain setiap kali saya kesurupan, itu mulai masuknya itu dari sini tuh kayak panas gitu Mas. Bukan panas ya, hangat. Hangat masuk kayak udara masuk ke pori-pori, cuma dia lebih ke apa ya, tajam gitu Mas. Set masuk ke atas terus sakit gitu, sakit. Kalau sakit ada sedikit lah Mas. Ya, ada sedikit. Kadang pun juga ada yang masuk dari belakang, yang tiba-tiba tuh kayak energinya itu secara menyeluruh masuk ke belakang blek gitu. Jadi kita jatuhnya ke depan. Kalau yang masuk dari ulu hati kita jatuhnya ke belakang. Gitu. Terus juga ada yang masuk dari tangan ketika meditasi. Waktu itu ya kita cuma getar aja sebelum kesurupan. Itu dalam mediasi itu Mas? Meditasi ya? Meditasi itu. Berapa lama biasanya Mas? Sampai nemuin kejadian atau gangguan-gangguan dari itu? Kalau buat masukin energinya ke orang ya? Kalau buat kesurupan itu ya? Bikin enggak, maksudnya atau gimana? Lagi meditasi tuh, pengen sesuatu kan? Pengen rasain. Gitu. Buat masukinnya itu. Tergantung kita sesensitif apa ngerasain energi itu, Mas. Dan kita manggil. Kalau cuma meditasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita manggil kayak dalam hati kita bicara misal kayak tolong dong energi ini masuk, atau arwah ini masuk, atau jin ini masuk, segala macam. Itu pasti kerasa. Gitu. Selama ini kan yang diceritain kebanyakan pocong Mas ya? Ya pocong ya. Berarti emang di daerah Mas itu kebanyakan hantunya itu ya? Kalau di masyarakat di desa saya itu ya, itu kebanyakan pocong, kuntilanak sama gendruwo sih. Itu aja deh. Sama tuyul, karena waktu itu tuyulnya itu nggak tahu ya, entah ada yang pelihara mungkin. Nggak tahu juga itu sih. Ya. Berarti jelas Mas ya, kalau ngeliat wujud tuh jelas, muka kelihatan gitu. Iya, ada beberapa yang jelas, ada beberapa yang enggak. Gitu. Itu yang tadi yang Mas bilang mau numbalin itu. Itu akhirnya gimana tuh? Itu akhirnya kita ya semacam di ruqyah. Tapi dengan cara mediasi. Kita transfer si pocong ini yang ngikutin saya itu ke tubuh abang saya yang terakhir tadi. Buat dipindahin ke botol. Maksud saya tuh dia kan tadi ada omongan buat numbalin gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu kan ada suruhan atau apa gitu. Iya, karena waktu itu juga 2019 itu di Sragen Jawa Tengah itu juga pembangunan buat pabrik, pembangunan buat industri itu juga baru marak-maraknya sih Mas. Jadi ya mungkin bisa jadi dari situ. Kita nggak tahu juga. Iya, maksudnya karena dia bilangnya begitu kan. Berarti ada ibaratnya ada yang nyuruh lah apa ada. Setahu saya sih kalau emang dia mau nyelakain berarti ada yang nyuruh gitu kan. Pasti. Kalau cuman kayak ngintilin doang berarti ya demen aja lah. Iya, sama orangnya. Kita yang usil. Iya. Tapi kalau itu pasti bakal ganggu. Yang serem sih yang tuyul itu ya. Teman saya baru tahu tuh kalau tuyul tuh sebenarnya ada warna-warni ya. Iya, dia enggak sebenarnya tuh kalau di horor atau spiritual itu pasti tabrakannya itu sama gini Mas, sama sains. Oh gitu. Jadi kalau menurut sains, energi itu memang ada di dunia ini kan, memang ada. Betul. Gitu. Entah energi jahat atau energi baik dari alam gitu. Dia bisa berwujud apa aja karena
kita berpikir sesuatu tentang hal itu. Makanya ketika energi yang jahat itu atau roh halus atau arwah itu dia energinya makin besar, itu kemungkinan dia berwujud seperti apa yang kita pikirin itu tinggi. Dia bisa berwujud. Berarti gimana dari kita ya? Ya, kalau kita nggak mikir apa-apa mah nggak bakalan gitu wujudnya. Nggak bakalan ya. Ya begitu sih. Gitu ya. Oke Mas, terakhir. Iya. Kira-kira masih ada kepengenan gak nih buat dibuka lagi mata batinnya? Kalau sekarang karena udah dewasa ya Mas ya, untuk experience atau pengalaman itu mungkin udah cukup di masa lalu saja. Siap. Jadi kalau buat pengen lagi sih enggak sih Mas. Ya. Karena enggak mau deh. Berarti next mau melajarin tentang apa nih? Lebih ke ya udah kita aktivitas biasa aja sih Mas. Pelajaran hidup ya. Kalau mungkin itu mah lanjutin mungkin hidup aja sih. Karena itu buat pengalaman aja. Iya betul. Kalau yang kayak masa apa perguruan kayak gitu biasanya sih waktu jati diri mau dibuat sih. Benar. Mau dibuat baru ada kayak. Tapi alhamdulillah saya sih nggak kepengenan dari dulu juga. Gitu. Emang dasar penakut. Yaudah kalau gitu makasih banget nih Mas Sigit udah hadir di podcast channel. Sama-sama. Udah share pengalamannya ke kita semua. Makasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, akhirnya kita sampai di ujung acara nih Mas Sigit. Ya paling gua, Mas Sigit dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.